dikasih ini saya nggak bisa jawab juga kalau tadi. Makasih banyak Pak. Dia mau dikte saya. Mau dikte dulu. Gimana? Pertanyaan apa? Saya jawab aja sependek. Pak, rencana untuk jadi Menlu apa yang ingin capai rencananya Pak? Pertama, saya baru tahu tadi jam 1:30 kali, jadi belum banyak pikiran. Tapi pesan presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Ada instruksi khusus untuk soal penerimaan ya Pak? Belum ada. Belum ada. Saya suruh belajar sama Dirjen Pajak mana? Dirjen Pajak Antara ya? Becukai Antara. Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa ininya. Cuman kalau Anda lihat, biasanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa barang untuk dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Dan ada yang disampaikan ke pasar nggak Pak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal stimulus ini. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa? Iya, tahun 2000. Pak 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarahin Pak Anggito karena dia majikan dulu. Saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama. Di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali. Ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di bidang cukai juga. Jadi kalau betulin, diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Pak, kalau dilihat kan Belum ada. Kayaknya suka-suka saya kira-kira caranya. Pak, gimana Pak? Boleh nggak saya berupdate? Itu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru. Itu kode boleh apa enggak? Bisa juga. Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang Anda dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat kita sendirian nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua sih. Pak, sudah ada ngobrol dengan Bu Sri Mulyani atau ada masukan tukar pikiran pendapat dengan Bu Sri Mulyani? Kalau saya ketemu Bu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu ya di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jas kalau. Oke, dah lagi. Pak, kan kalau Bapak memang sudah malang melintang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sisi fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri seberapa belajarnya berapa lama sih Pak untuk ini, karena kan kesehatan fiskal kita juga akan nantang Pak di tahun ini. Anda dari mana? Dari IDN Times Pak. Berapa? IDN Times. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggaran aja tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think-tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu itu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memasukkan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sih? Kira-kira gitu.
Saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Wasil, jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintahnya, triwulan 1, triwulan 2 itu kan negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi